Oke, dari saya dulu ya. Oke, ini kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Jadi kalau untuk memasukkan file dari Excel ke NTEdit itu ada prosesnya ya. Prosesnya itu pertama kalian masukkan dulu di kolom ini, kolom bagian satu itu kalian apa namanya? Kalian kosongkan dulu atau kalian kosongkan dulu. Nah, tapi di kolom 1A ini kalian tulis 1. 1 itu menentukan bahwa ada apa namanya satu dendrogram yang akan dihasilkan ya. Ada satu dendrogram yang akan dihasilkan, kemudian ini 5 itu adalah taksanya. Sedangkan 12 itu adalah karakternya. Nah, ini ada 12 karakter. Ini karakter A1, A2, A3 sampai A12 itu 12 karakter. Berarti di sel B1 itu ditulis 5, itu menentukan adalah apa namanya taksanya, sedangkan C itu di sel C1 itu menentukan karakter. Ya, karena ada taksanya ada 5, ada Carica papaya, Allium, ada Allium cepa, Solanum, Capsicum annum, Capsicum frutescens. Ya, berarti ada 5 taksa dan 12 karakter. Jadi tulisannya di sini. Sel pertama itu adalah 1, menentukan adalah satu dendrogram yang akan dianalisis. Satu dendrogram yang akan dianalisis. Kemudian yang sel B1 itu adalah taksanya, sel C1 itu adalah karakternya. Oke. Sampai sini paham? Jadi dibuat dulu simbolnya seperti ini kalau untuk memasukkan ke NTEdit-nya nanti. Kemudian caranya kalian save-nya itu oke. Save-nya itu di save as ke Excel. Oke, sorry loading. Excel 97 2003. Karena kenapa? NTEdit itu dia hanya bisa masuk ke 9 Excel versi 97 2003 workbook. Kalau di sini kan banyak kan Excel-nya ada 97, ada workbook, ada macro enable workbook, ada binary workbook. Nah, pilih yang Excel 97 2003. Kemudian save ya, di-save-kan. Nanti akan di type-nya, tipe di itunya, biasanya di foldernya itu langsung kelihatan Microsoft Excel 97 2003 worksheet. Seperti itu ya. Di save pakai tipe save-nya Excel 97 2003 97 sampai 2003. Oke, jadi ini posisi kalau dimasukkan ke dalam Excel. Oke. Paham sampai sini? Kita pelan-pelan. Ya. Paham sampai sini? Jangan salah ya. Paham, Bu. Oke. Next, kita lanjut. Nah, kelihatan NTEdit-nya? Kelihatan NTEdit-nya? Belum, Bu. Oke. Ini saya share lagi. Karena itu biasanya kalau di Zoom dia nggak bisa double. Oke. Kelihatan NTEdit? Oke, kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Kemudian untuk memasukkannya, file import Excel, kemudian using only. Nanti pilih di mana posisi foldernya, posisi folder Excel-nya tadi, ya, posisi folder Excel-nya. Kemudian open. Nah, nanti kalau kalian langsung klik open, dia akan langsung masuk ke NTEdit-nya. Seperti ini. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, jadi masukkan dia. Dia masuk tadi yang di Excel ini. Dia masuk ke sini. Seperti itu. Karena posisinya seperti ini. Jadi row-nya ada 5. Row itu yang menandakan taksanya.
kolomnya ada 12, berarti 12 itu menunjukkan karakternya. Rektangular itu tipenya adalah, karena kita harus milih rektangular karena dia sistemnya umum, ya, dendrogram atau venogramnya. Jadi pilih tipe yang rektangular. Oke, oke, paham sampai sini? Sudah dimasukkan. Nah, nanti biasanya itu ada yang miss, ada yang tidak bisa masuk. Nah, biasanya itu miss-nya itu di sini karena di Excel-nya itu salah posisinya. Jadi harus sama posisinya. Jadi karakternya ada 12 sama taksanya ada 5. Biasanya itu, Bu, nggak bisa. Atau bisa saja di tabel ini ada yang kosong. Kalian lupa narok binernya di tabelnya ini. Di tabelnya ini harus diisi semua. Ya, jangan sampai kosong. Kalau misalnya dia kosong, dia tidak bisa akan masuk ke dalam NT-edit-nya. Oke. Dia tidak akan bisa masuk ke dalam NT-edit-nya. Kalau dia kosong, ngeblank jadinya. Jadi dia blank. Ada satu kolom atau ada satu kolom yang dia kosong. Jadi walaupun itu harus diisi semua 0, 1, 2, 3, jangan ada yang kosong di selnya. Oke, kemudian file, save file, ya, save file. Terserah kalian mau nulisin apa filenya. Kalau misalnya ini NT-edit seperti itu, di save. Nah, nanti sudah di save dia, udah save tersendiri. Jadi file, save file, nanti file name-nya apa terserah, kemudian di save. Oke, itu untuk masuk ke NT-edit. Ya, itu untuk masuk ke proses NT-edit. Kemudian kita masuk ke NT-sys-nya, program NT-sys-nya. Oke, saya buka dulu NT-sys-nya satu-satu. Oke, kita coba masuk ke NT-sys-nya. Oke, udah kelihatan NT-sys-nya? Sudah, Bu. Oke, jadi untuk pertama kan sudah kita kita save tadi NT-edit, ya. Kemudian kalian di sini support. Oke. Bentar, saya coba share lagi. Oke. Jadi di sini di toolbar-nya, ya, di toolbar-nya itu, atau saya kecilkan aja biar mudah ya. Oke, bentar, saya kecilkan aja biar mudah. Nah, nampak? Nampak, Bu. Nah, jadi di toolbar-nya ini kan dia ada gambar ini, ada edit file, ada view listing notebook, ada run batch file, ada compute, ada cancel, ada close, ada help. Kemudian di sini ada output, ada clustering, graphic, ordinary, similarity, kemudian user. Nah, kalau misalnya untuk masukkan programnya dari awal mulanya, jadi di sini klik similarity. Diklik ke similarity, kemudian di sini ada genetic distance, ada interval data, ada kualitatif data, ada full VCV. Kalau full VCV ini biasanya untuk grafik tadi seperti PCA kemarin, ya. Sedangkan ini genetic distance biasanya itu untuk filogeny, genetik biasanya untuk karakter untaian DNA-nya, ATGC-nya. Ya, untuk melihat filogenetiknya. Kalau di interval data itu untuk melihat perbedaannya di similarity-nya. Di similarity itu adalah perbedaannya. Kalau yang biasanya kita lihat kalau fenetik itu kan menggunakan similarity, ya, persentase kemiripannya. Jadi yang kita pilih adalah ini kualitatif data atau S, yang lambangnya S. Berarti kita mau lihat persentase similarity-nya. Kalau untuk melihat perbedaannya, interval data. Ya. Jadi kalau untuk fenetik, kan itu kita lihat kemiripannya, similarity-nya. Jadi pilih yang kualitatif data. Nah, diklik kualitatif data, sudah kelihatan? Kalau nggak kelihatan, kasih tahu ya. Nanti takutnya ngeblank, karena zoom-nya udah update.
Oke. Kemudian di sini ada input file, ada by row, ada koefisien, kemudian output, ada positive code, ada negative code. Nah, kemudian kita pilih input file, input filenya. Input filenya adalah tadi yang yang tadi kita simpan, NtEdit-nya, NtEdit yang kita simpan. Makanya posisinya jangan sampai lupa posisinya di mana. Jadi klik NtEdit yang kita simpan tadi. Diklik NtEdit-nya, kemudian open. Oke, kemudian di sini ada by row. Ini kenapa dia ada tanda tanya by row? Ini kalau seandainya taksanya itu posisinya di by row, di row. Tadi kan posisinya di row, ya bukan di kolom. Kolomnya adalah karakternya. Sedangkan tadi yang taksanya di row. Nah, jadi kalau misalnya posisinya taksanya di row, berarti kita klik row. Diklik ya. Nah, kemudian di sini ada koefisiennya, ada SM, ada J, ada UN. Nah, biasanya karena kita quality datanya similarity, koefisien nanti hasilnya adalah koefisien kemiripan, berarti kita klik SM. Kemudian input filenya kita tulis file name-nya untuk di-save-kan. Misalnya di sini tadi SM-nya. Kalau saya nulisnya SM. Ya. Kemudian save. Nah, setelah save jangan lupa di-compute. Oke, yang bocor suara tolong dimatiin dulu biar temannya nanti belajar. Oke, di-compute. Setelah tadi di output filenya di-save, ya, jangan lupa selalu di-compute. Nah, kalau di-compute dia langsung ada garis putus-putus seperti ini. Ya, lanjut. Paham sampai sini? Paham ya? Paham tahapannya? Paham? Halo? Kedengaran suara saya? Paham, Bu. Oke. Udah sampai sini. Nah, kemudian kita pilih clustering. Kita pilih clustering. Setelah kita compute dissimilarity tadi, kita pilih clustering. Setelah kita pilih clustering, ini ada beberapa macam tipe. Ada beberapa Oke, sorry, ada beberapa tipe dendrogram. Ini namanya dendrogram konsensus, itu lebih dari 3 dendrogram. Ini coponetic value, itu biasanya untuk dendrogramnya genetik. Kemudian ini MST ini dendrogram tanpa menggunakan akar. Ya, dia seperti jarak seperti ini bentuknya. Ya, kemudian kalau neckbreed joining itu untuk genetik, ya, genetik atau distant tadi perbedaannya. Nah, untuk similarity itu biasanya pakai SHHN atau SUN. Ya, dipakai SHHN atau SUN, diklik SUN-nya, kemudian input filenya cari yang SM-nya tadi, yang similarity-nya tadi, file similarity, kemudian open, kemudian output tree. Output tree-nya kita tulis file name-nya apa. Misalnya tree, ya. Kita save. Nah, kemudian clustering metodenya kita pakai UPGMA, ya. Karena kenapa kalau pakai UPGMA itu biasanya untuk similarity. Dia ada UPGMC, ada FWBGMA. Nah, biasanya kalau untuk similarity itu pakai UPGMA. Ya, biasanya kalau UPGMC itu untuk genetik, UPGMA ini juga untuk genetik. Biasanya itu fleksi komplit itu juga untuk genetik dan distant. Kita pakai untuk similarity itu UPGMA. Ya, kemudian kita pilih sini ada warn, ada find. Kalau warn itu biasanya dia hanya satu kemungkinan. Pohonnya. Kita pilih find. Jadi ada banyak kemungkinan. Ya, di sini ada 25 maksimum tree-nya, nggak usah diubah-ubah. Tolerannya juga tidak usah diubah karena dia 0, ya. Setelah itu kita compute. Ya, setelah itu kita compute. Nah, dia ada garis, kalau dia berhasil, dia ada garis putus-putus seperti ini. Ada garis-garis putus seperti ini.
Nah, itu menandakan bahwa dia tree-nya sudah bisa, udah kelihatan, udah nampak. Nah, gimana caranya untuk melihat tree-nya atau pohonnya, pohon fenetiknya? Nih, di bagian bawah. Ini ada tulisan plot tree, kiri pojok bawah. Itu yang saya tunjuk. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Nah, ini diklik. Nah, langsung hasilnya kelihatan seperti ini. Nampak hasilnya? Nampak, Nampak. Bu. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Hasilnya ada nih. Carica papaya, Allium cepa. Nah, Capsicum annum dan frutescennya dia satu kelompok, kemudian Allium cepa dan Solanumnya dia satu kelompok. Ini dia terpisah sendiri. Nah, ini koefisien kemiripannya dari 0 sampai 100. Ya, dari 0 sampai 100. Ini perumpamaan ya. Karena kan kalau saya bilang kalau misalnya 100% berarti dia sangat mirip. Ini ada salah nih berarti. Jadi kalau masa Capsicum annum mirip 100% karakternya dengan Capsicum frutescens, nggak mungkin kan? Beda jenis walaupun dia satu genus. Ya. Kalau seperti itu, seperti ini berarti ada kesalahan pada saat pengkarakterisasinya, mengkarakternya. Ini sebagai contoh untuk latihan dulu. Nah, kemudian triplotnya ini bisa kalian edit. Triplotnya bisa kalian edit, diedit di sini atau di plot option di sini. Option, plot option. Nah, itu bisa diklik, diedit, line-nya kalian bisa ubah, warnanya bisa diubah warna hitam, kemudian width-nya, ketebalannya juga kalian bisa bisa diubah. Ya, kalau misalnya seperti ini saya ubah jadi warna merah ya. Nih. Oke. Kemudian kalau misalnya di fontnya juga bisa diubah. Bentar, dia lagi loading. Nah, fontnya bisa diubah, bisa Times New Roman atau bisa tulisan yang lain. Size-nya juga bisa diubah, ukurannya. Nah, kemudian juga di option x-axis kan tulisannya bahasa Inggris tuh. Nah, kalian bisa ubah jadi bahasa Indonesia. Misalnya koefisien kemiripan. Fontnya bisa kalian ubah, ukurannya bisa kalian ubah, terserah, warnanya juga bisa kalian ubah, seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, coba kita lihat. Nah, berubah kan? Tuh, pohonnya, garis dendrogramnya jadi warna merah. Seperti itu, ya. Ini juga tadi kalau tulisannya Carica papaya kan harus miring, itu bisa dimiringkan nanti tulisannya di plot option-nya. Nanti bisa kalian otak-atik di plot option. Kemudian tadi koefisien kemiripan tadi bahasanya pakai koefisien, jadi bisa diubah jadi koefisien kemiripan, ya. Plot option, kemudian di sini bisa dibuat title-nya bisa dibuat misalnya pohon fenogram. Fontnya bisa kalian ubah, warnanya bisa kalian ubah, misalkan ya. Nih. Nah, jadi ada judulnya di sini. Tuh, itu untuk tripodnya. Ini adalah hasilnya dari entesis. Oke, paham sampai sini? Udah tahapannya ya. Jadi setiap pengerjaannya jangan lupa di-compute di entesisnya di sini. Kalau dia di-compute dia pasti ada garis-garis putus-putusnya. Ada garis-garis putusnya seperti ini. Oke? Paham? Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti hasil akhirnya di sini di pojok kiri bawah. Ini ada tulisannya pottery. Dibuka di sini. Oke. Seperti itu. Itu yang untuk entesis. Saya stopkan dulu ya videonya, biar nanti nggak keberatan.